Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusalamin Partang dengan NIM 361279, di mana saya akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran dari toko Donat X, yang di mana penjelasan saya mengenai DFT perusahaan itu sendiri, yang selanjutnya DFT berdasarkan rekomendasi kami, dan selanjutnya adalah flowchart. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai DFT dari perusahaannya, yang dimana terdapat empat siklus bagian di dalamnya, yang dimana dimulai dari pemesanan, selanjutnya adalah penerimaan, yang ketiga adalah menyetujui faktor pemasok, dan selanjutnya adalah pengeluaran kas. Nah, siklus dimulai di bagian pemesanan, yang dimana dari berbagai departemen dan siklus produksi melakukan permintaan pembelian ke bagian pemesanan, dan selanjutnya pemesanan akan mengolah data permintaan tersebut dan akan memberikan salinan pesanan pembeliannya ke berbagai departemen dan siklus produksi. Dan selanjutnya setelah melakukan salinan setelah memberikan data salinan pesanan pembelian, selanjutnya pemesanan akan melakukan pesanan pembelian kepada pemasok, yang dimana pemasok ini akan mengelola pesanan pembelian tersebut dan akan mengirimkan barangnya beserta dengan slip pengepakannya kepada bagian penerimaan. Nah, di bagian penerimaan ini, setelah menerima barang dan slip pengepakannya, barang yang telah diterima akan diberikan kepada siklus pendapatan, dan siklus pendapatan akan memberikan back order untuk berjaga-jaga apabila barang yang diperlukan mengalami kekurangan. Nah, dan di bagian pemasok pula, pemasok akan memberikan informasi terkait mengenai kualitas, kuantitas dari barang yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Dan di bagian persediaan akan melaporkan bahwa jumlah persediaan yang tersedia di dalam sekian, sehingga bagian pemesanan mengetahui jumlah pesanan yang diperlukan oleh perusahaan. Dan selanjutnya bagian pesanan pembelian adalah update data dari pesanan dari berbagai departemen dan siklus produksi itu sendiri. Nah, setelah bagian penerimaan memberikan barangnya kepada siklus pendapatan, selanjutnya akan memberikan laporan penerimaan barangnya, beserta dengan menyimpan barang tersebut ke dalam gudang, di mana laporan penerimaan ini selanjutnya akan masuk ke bagian yang menyetujui faktor pemasok, beserta dengan pemasok akan mengirimkan fakturnya ke bagian menyetujui faktor pemasok itu sendiri. Nah, di bagian yang menyetujui faktor pemasok ini, setelah menerima laporan penerimaan dan faktur, ia akan mencatat di bagian buku besar umum dan buku besar utang. Setelah mencatat di buku besar umum dan buku besar utang, selanjutnya dia akan memberikan faktor paket voucher kepada bagian pengeluaran kas, yang dimana apabila paket voucher ini diberikan terjadi apabila terdapat diskon pembeliannya, dan pengeluaran kas melakukan pembayaran kepada pemasok untuk melunasi faktur atas pembelian yang telah dilakukan. Nah, pembayaran yang telah dilakukan ini akan dicatat di buku besar umum dan besar utang. Nah, itu adalah siklus pengeluaran berdasarkan DFT dari perusahaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus pengeluaran berdasarkan DFT dari saran kelompok kami, yaitu di bagian pemesanan akan menerima permintaan pembelian dari berbagai departemen dan siklus produksi, yang dimana kemudian datanya akan diolah dan akan diberikan salinan pesanan pembeliannya ke berbagai departemen dan siklus produksinya. Di bagian pemesanan akan mengupdate data mengenai pesanan pembelian dari berbagai departemen dan siklus produksi itu sendiri. Setelah mengelola datanya, bagian pemesanan akan melakukan pemesanan pembelian ke bagian pemasok, sehingga pemasok mengelola data pesanan pembeliannya dan akan memberikan barang dan slip pengepakan ke bagian penerimaan. Nah, di bagian penerimaan ini, barang yang telah diterima akan diberikan kepada bagian siklus pendapatan, yang di mana siklus pendapatan akan melakukan back order kepada pemesanan untuk berjaga-jaga apabila terdapat kekurangan barang. Begitu pula di pemasok akan akan memberikan informasi ke bagian pemesanan mengenai kuantitas dan jumlah barang
yang akan dipesan. Dan selanjutnya bagian persediaan akan memberikan informasi mengenai jumlah barang yang masih tersedia, sehingga bagian pemesanan mengetahui berapa jumlah pesanan yang diperlukan. Selanjutnya di bagian penerimaan ini akan memberikan laporan penerimaan beserta dengan menyimpan persediaan tersebut. Setelah memberikannya, laporan penerimaan ini akan masuk ke bagian yang menyetujui faktor pemasok. Nah, di bagian menyetujui faktor pemasok ini, pemasok juga akan memberikan fakturnya ke bagian menyetujui faktor pemasok. Ya, yang membedakan di antara DFT perusahaan dan DFT saran kami adalah bagian ini, di mana di bagian menyetujui faktor pemasok, dia akan mencatat di bagian jurnal penerimaan kas dan jurnal pembelian. Nah, setelah mencatat di bagian jurnal pembelian dan jurnal penerimaan kas, selanjutnya yang menyetujui faktor pemasok akan memberikan pesanan pembelian, faktur, dan laporan penerimaan kepada pengeluaran kas sehingga mengetahui jumlah yang harus dibayarkan. Pengeluaran kas selanjutnya akan melakukan pembayaran kepada pemasok. Lalu setelah melakukan pembayaran akan mencatat di jurnal penerimaan kas dan jurnal pembelian. Nah, adapun flowchart dari perusahaan tersebut, yang pertama yang ini, yang dimulai dari bagian pembelian dan departemen lain. Selanjutnya adalah bagian order. Selanjutnya di bagian supplier, dan di bagian penerimaan, dan di bagian finansial. Dan selanjutnya yang bagian terakhir di bagian finansial, setelah mencatat semua, dan siklus pun berakhir untuk vouchernya. Mungkin itu sekian dari penjelasan saya mengenai siklus pengeluaran kas, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai siklus pengajian. Terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penjelasan saya karena saya ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.